Hai sahabat Uchiha, selamat datang di channel Enjoy Uchiha. Kali ini kita akan membahas anime One Piece ya. Sebelum pembahasan, kita opening dulu. Gas. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan. Next video. Manga One Piece Chapter 1007 nanti akan diberi judul Tanuki-san, yang akan mengacu kepada Chopper. MPV di chapter kali ini, di cover majalah terpanjang wajah Caesar yang terlihat memberikan sebuah balon gas kepada seekor pinguin kecil. Chapter dibuka dengan menunjukkan keadaan di panggung utama, di mana terlihat beberapa anggota Mimawarigami dan Oni Wabansu terkapar tak berdaya setelah ditebas kakek Hyogoro dengan menggunakan jurus pedang bunga andalannya. Terlihat juga Apo kaget mengetahui kakek Hyogoro dan dapat menahan virus es tersebut, dan malah mampu membalikan keadaan dengan memanfaatkan efek samping dari virus Korion itu. Di sisi lain, X-Drake berkata bahwa kini ia sadar mengapa Wano Kuni begitu ditakuti di seluruh dunia. Oke, kita kembali lagi ke kakek Hyogoro dan Omasa yang sebentar lagi akan berubah menjadi Oni karena virus es yang sudah menggerogoti tubuh mereka. Kakek Hyo dan Omasa kini telah bersiap ditebas lehernya apabila nantinya berubah menjadi Oni. Mereka berdua tak kuasa menahan air mata yang mengalir. Sementara itu, salah satu Freezer, anak buah Queen, memohon pertolongan karena ia juga terserang oleh virus es milik Queen. Mendengar hal tersebut, Queen lantas menjadi kesal dan melompat ke bawah. Ia mengatakan bahwa Freezers tidaklah berguna karena mereka hanya bisa tertawa. Tak hanya itu, Queen juga mengejek para Whiters yang menurutnya tidak berguna sebab kini tak ada lagi buah iblis Smile untuk mereka makan. Queen juga berkata kalau virus Korioni sengaja diciptakannya untuk memperkuat para Freezers dan Whiters tersebut. Queen berkata, setidaknya setelah menjadi Oni yang kuat, kalian bisa berguna bagi Beastfighters. Wah, gila sih, gak berperasaan sekali ya si Queen ini. Mendengarnya saja membuat saya sedih loh ini. Ngeri. Setelah itu, Queen juga mengejek para samurai dengan mengatakan kalau sia-sia saja mereka melindungi Chopper. Menurutnya, Chopper juga adalah seorang bajak laut dan akan membawa kabur vaksin tersebut karena bajak laut selalu saling mengkhianati. Apakah ini pertanda kalau Kaido akan mengkhianati Big Mom? Kemudian samurai bernama Yatape yang ditugaskan memenggal kepala kakek Hyogoro diperlihatkan sudah mengayunkan pedangnya. Namun Chopper menangkis tebasan tersebut tepat waktu dan memberikan antibodi yang telah ia selesaikan kepada kakek Hyogoro. Lalu kedua dokter dari suku Ming yakni Tristan dan Miyagi menyebarkan antibodi yang berbentuk gas tersebut dengan menggunakan sebuah cannonball. Cannonball tersebut meledak di tengah-tengah para samurai dan membentuk sebuah asap bergambar wajah Chopper. Lucu sekali ya, bisa bentuknya bentuk wajah Chopper kayak gitu. Queen pun seketika emosi ketika melihat pestanya tersebut digagalkan Chopper. Ia juga heran mengapa bajak laut rendahan seperti Chopper dapat membuat antibodi dengan teknik yang begitu canggih. Chopper lantas menjawab hal tersebut karena anggota kru topi Jorami sudah berlatih keras di berbagai penjuru dunia. Chopper yang mengamuk juga berteriak, virus tidak seharusnya digunakan sebagai senjata, kata Chopper.
karena pada akhirnya virus tersebut dapat lepas kendali. Queen yang merasa digurui oleh Tanuki ini lantas mencoba menembak Chopper, tapi para pelisur dengan senang hati memblokir serangan Queen tersebut. Saat itu pula seluruh anak buah Kaido yang ada di ruangan tersebut mendeklarasikan untuk keluar dari bajak laut Beast dan memutuskan bertarung untuk melindungi Chopper. Setelah itu, melihat Marco memuji Chopper, kemudian Marco langsung memegangi leher Queen dan menyuruh Chopper melakukan sesuatu. Chopper lalu langsung memakan sebuah Rumble Ball dan masuk ke mode Monster Point miliknya. Dalam mode Monster Point-nya, Chopper langsung menampar Queen dengan sangat keras hingga keluar darah dari mulutnya Queen. Tak sampai di situ saja, Chopper pun berteriak dan satu lagi, "Aku bukan Tanuki," kata Chopper. Skene selalu berpindah ke tempat Yamato. Diperlihatkan sosok Momonosuke yang sedang marah terhadap dirinya sendiri karena semua orang tampak meremehkannya. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena ia sadar dirinya memang lemah. Shinobu berkata, "Momonosuke sudah sangat mengagumkan." Tapi hal itu langsung dibantah oleh Momonosuke sendiri. Setelah bantahan tersebut, Momonosuke terlihat berubah menjadi mode naga mini miliknya dan keluar dari tubuh Yamato. Yamato yang keheranan lantas mengira naga kecil itu adalah sebuah belut loh. Lol, sad. Dan kita beralih lagi. Scan ini berganti lagi kepada CVO yang terlihat sedang berbincang mengenai Lineage Factor yang digunakan Dr. Vegapunk untuk membuat buah iblis buatan. Nah, sepertinya buah iblis buatan ini agak berbeda dengan Smile. Tapi entahlah, saya juga lumayan bingung dengan part ini. Jadi kita nantikan saja hari Minggu nanti kebenarannya ya. Memasuki panel terakhir, kali ini sosok Akajaya lain ditampilkan lagi oleh Oda Sensei. Mereka semua dalam kondisi sadar dan sedang bingung mengenai siapa yang menyembuhkan luka mereka. Kawamatsu pun berkata, "Aku pikir aku melihat, tapi itu pasti mimpi, itu tidak mungkin." Kinemon yang menyadari bahwa perang masih berlangsung mengajak teman-temannya untuk membantu yang lain. Dan seketika muncullah sesosok bayangan orang di pintu tempat mereka ingin keluar. Orang itu berkata, "Sepertinya kalian dalam kondisi yang buruk." Identitas sosok misterius itu pun langsung diungkap oleh Oda Sensei. Dia adalah Kozuki Oden. Wah, ternyata Kozuki Oden yang semua orang sudah meninggal nyatanya masih hidup dan terlihat dalam kondisi yang bugar. Anehnya, Oden terlihat sama persis dengan Oden 20 tahun yang lalu di masa mudanya. Ia juga ditampilkan tetap mempunyai 2 buah katana. Namun sepertinya katana ini bukan Enma dan Ame no Habakiri ya. Soalnya katanya dan dilihat di sini sepertinya bukan. Pertanyaan pun muncul. Apakah ini kekuatan dari buah iblis Kozuki Toki yang memindahkan Kozuki Oden ke masa lalu, ataukah dipindahkan ke masa depan hanya Oden tidak muncul? Oden di penjara gitu guys. Dan apakah Oden adalah orang ke-10 yang dimaksud Bau Huang? Tapi silut orang yang ke-10 tersebut lebih cenderung ke perempuan. Apakah itu Toki? Artinya Toki pun masih hidup layaknya Oden. Kita nantikan saja kebenarannya di chapter selanjutnya guys. Oden lantas berkata pada murid-muridnya tersebut, "Aku kangen kalian semua. Sepertinya kalian sudah sedikit bertambah tua." Hahaha. Adegan tersebut juga menjadi penutup dari manga One Piece chapter 1007 tersebut ya. Oke guys, itu saja pembahasan anime One Piece di manganya di chapter 1007. Oke, jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe.
karena dukungan kalian sangat berarti guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam dari Enjoy Uchiha. Bye bye.